Kalian pernah nggak sih bingung waktu harus ambil keputusan? Sering banget, aku tuh tipe orang yang kalau disuruh milih pasti kepikiran terus takut salah. Halah, Lina, hidup tuh gampang, tinggal pilih yang enak aja. Enak menurut siapa? Seringkali kita berpikir kalau suatu pilihan itu bagus, tapi ternyata ada konsekuensinya yang nggak kita sadari loh. Makanya ada decision analysis buat bantu kita milih keputusan agar baik dan rasional. Jadi decision analysis itu sebenarnya gabungan dari beberapa ilmu. Yang pertama itu teori probabilitas buat memahami ketidakpastian. Terus yang kedua teori keputusan buat membandingkan pilihan. Dan yang ketiga itu psikologi perilaku buat memahami cara kita berpikir dan bias yang sering kita lakukan. Bias itu maksudnya kayak kesalahan dalam berpikir. Nah, tepat. Contohnya ada bias konfirmasi, di mana kita tuh cuma nyari informasi yang mendukung pilihan kita tanpa melihat fakta yang lain. Aku sering banget tuh kalau mau beli sesuatu, aku tuh cuma cari review yang bagus-bagusnya doang. Sama, gue kalau invest juga gitu tuh. Kalau misalnya kata yang bakalan naik, langsung gue beli. Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita nggak pakai analisis keputusan yang benar, keputusan kita jadi nggak optimal. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kalau teori keputusan ini sebenarnya udah berkembang dari abad ke-17? Hah? Serius? Jangan bilang dari zaman kerajaan juga. Hampir. Dulu tuh Christian Huygens nulis soal permainan peluang. Terus ada Daniel Bernoulli juga yang ngenalin konsep harapan moral. Nilai dari suatu itu nggak cuma dilihat dari uangnya, tapi juga dari kepuasan yang dirasain gitu. Kayak beli kopi mahal ya, secara uang rugi, tapi secara hati menang. Benar. Terus teori probabilitas subjektif mulai populer karena dianggap lebih realistis. Jadi bukan cuma soal angka, tapi juga soal keyakinan seseorang terhadap suatu kemungkinan. Oh, aku baru ngerti deh. Ternyata sejarahnya tuh panjang dan multidisiplin ya. Betul, ada probabilitas, teori utilitas, bahkan psikologi kognitif yang akhirnya melahirkan analisis keputusan yang modern. Oke, dalam decision analysis itu ada 5 aturan utama. Nah, bentar aku buka catatannya yang aku dapetin dari perkuliahan. Yang pertama tuh ada probability rule. Jadi kita tuh harus bisa menggambarkan semua kemungkinan dan peluangnya. Nah, yang kedua tuh ada order rule, di mana kita tuh harus bisa mengurutkan pilihan dari yang paling disukai sampai yang tidak. Nah, yang ketiga tuh ada equivalence rule. Nah, yang ketiga ini kita tuh harus bisa membandingkan antara dua pilihan dengan skenario yang berbeda. Nah, untuk yang keempat ada substitution rule, di mana kalau ada dua pilihan yang setara bisa digantikan tanpa mengubah keputusan akhirnya. Nah, yang terakhir itu tuh ada choice rule, di mana kalau ada dua opsi dengan probabilitas berbeda, kita pilih yang punya peluang terbaik. Berarti ini bukan cuma soal angka, tapi soal preferensi kita sendiri ya? Nah, iya, jadi kita bisa pilih mana yang sesuai dengan kondisi kita. Kalian pernah dengar tentang Persky dan Kahneman nggak? Oh, yang dapat Nobel itu. Yap, mereka nunjukin kalau manusia sering pakai jalan pintas alias heuristik waktu ambil keputusan. Kayak heuristik ketersediaan kita menilai sesuatu penting karena cuma kita sering mendengar. Kayak berita kecelakaan pesawat, padahal jarang banget. Tapi jadi takut naik pesawat ya?
Nah, itu dia. Terus ada heuristik representatif. Kita suka mengira itu dua hal yang mirip karena tampilannya sama, padahal aslinya beda. Dan yang paling penting, anchoring. Kita suka terpaku sama angka yang pertama muncul. Gue kena itu tiap Harbolnas, Hari Bolas Nasional. Oke, kita coba pakai teori ini buat bantu Lina ambil keputusan. Duh, udah takut duluan nih. Tenang, santai aja. Emang pilihan kamu apa? Duh, aku bingung nih antara lanjut S2 atau langsung kerja ya. Lanjut S2 dong, biar keren, biar nanti gelarnya nambah di belakang nama kamu. Tapi kerja juga penting, biar bisa cari pengalaman dan punya penghasilan. Oke. Kita analisis pakai expected utility theory yuk. Oke. Tapi misalnya kalau Lina pilih S2, probabilitas dia dapat kerja itu nanti sekitar 70%. Tapi harus keluar biaya kuliah yang lumayan mahal. Kalau langsung kerja, mungkin peluangnya 50% buat dapat kerjaan yang oke. Tapi langsung dapat penghasilan. Gimana cara hitungnya? Kita kasih nilai untuk kepuasan hidup dan konsekuensinya. Misalnya untuk S2 potensi karir bagus, poinnya 8, biaya besar sama dengan minus 4 poin, dan untuk kerja penghasilan langsung poinnya tuh 6 poin, dan tapi peluang karir lebih lambat minus 2 poin. Oke, sekarang kita hitunglah ekspektasi. Tadi kalau misalnya S2 kita taruh 8 poin dengan probabilitas 70%, maka kita kalikan menghasilkan 5,6. Terus untuk biaya besar kita taruh minus 4 poin dengan probabilitas 30%, maka kita kalikan hasilnya 1,2. Sehingga 5,6 dikurangi 1,2 menghasilkan 4,4 poin. Kemudian kalau kerja tadi kita taruh untuk penghasilan langsung itu 6 poin dengan probabilitas 50%, sehingga jika dikalikan menghasilkan 3. Untuk peluang karir lebih lambat tadi minus 2 poin, kita kalikan dengan probabilitas 50%, sehingga menghasilkan 1. Jadi untuk kerja itu menghasilkan 2 poin. Wah, ternyata dalam perhitungan ini S2 lebih menguntungkan dalam jangka panjang ya. Iya, tapi harus tetap disesuaikan sama kondisi kamu juga sih. Kalau memang butuh penghasilan sekarang, kerja emang jadi pilihan yang lebih realistis. Gimana kalau misalnya kita diskusinya sambung lewat Zoom aja? Soalnya gue hari ini ada urusan penting nih yang harus gue selesain. Pada setuju nggak kalian? Setuju. Terus juga ini mau hujan nih, setuju kan? Setuju. Oke, jangan lupa ya malam nanti kita sambung diskusi ini di Zoom, oke? Di Zoom, oke? Oke guys, ya kita lanjutkan diskusi ini lewat Zoom karena tadi juga kan di kampus hujan ya. Jadi di Zoom ini kita berdiskusi dengan fleksibel dan juga efisien ya. Di rumah masing-masing, tidak takut kehujanan. Oke teman-teman, ayo kita lanjut diskusinya. Nah, tadi itu kan kita membandingkan dua masalah. Tadi itu kita pakai pendekatan satu tujuan nilai ekspektasi. Tapi dalam hidup nyata, kadang kita harus mempertimbangkan banyak tujuan. Kayak milih kerja, nggak cuma gaji, tapi juga lingkungan, lokasi, dan waktu kerja. Nah, itu namanya analisis tujuan ganda. Kita bikin fungsi nilai multidimensi bisa pakai pendekatan 1A atau 1B. Wah, ternyata makin kompleks ya, tapi juga makin realistis sih. Coba ya, kita bikin studi kasus baru.
Lina bingung antara ambil kerja startup atau BUMN. Startup kerjanya fleksibel, tapi nggak pasti masa depannya. Kalau BUMN sih aman, tapi katanya kurang berkembang. Tujuannya ada gaji, keamanan kerja, pengembangan diri, dan lokasinya. Startup menang di pengembangan diri dan fleksibilitas. BUMN menang di gaji dan stabilitas. Kalau nilai totalnya dihitung, tergantung preferensi Lina sih. Tadi itu contoh pendekatan alternatif value focused thinking. Benar, bukan cuma milih A atau B, tapi apa sih yang penting buat aku? Nah, baru dari situ kita rancang opsi yang sesuai nilai-nilai kita. Jadi belajar decision analysis itu kayak belajar cara hidup yang lebih sadar ya. Setuju. Kalau nggak cocok buat kerjaan, paling nggak cocok buat hidup kita sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Aku jadi makin yakin nih buat lanjut S2. Ternyata kalau pakai metode kayak gini, keputusan jadi lebih jelas. Iya, tentu jadi lebih rasional dan gak cuma ikut perasaan atau tren doang. Betul, intinya decision analysis itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal memahami apa yang benar-benar penting buat kita. Berarti mulai sekarang kita bisa pakai metode ini buat banyak keputusan lain juga ya. Nah, pastinya bisa buat milih investasi, beli rumah, atau bahkan hubungan sama pasangan kalian. Apa ya? Aku tuh sering ngerasa takut ambil keputusan, takut salah, takut nyesel. Jadinya suka ditunda-tunda, berharap waktu bisa kasih jawaban. Tapi nyatanya makin ditunda, makin bingung. Setelah ngobrol soal decision analysis, aku jadi paham. Ternyata rasa bingung itu wajar loh, karena hidup memang penuh ketidakpastian. Tapi yang penting adalah cara kita menyikapi kebingungan itu. Ternyata ada cara buat melihat pilihan dengan lebih jernih. Bukan buat menghilangkan rasa takut sepenuhnya sih, tapi itu bisa membantu kita lebih percaya diri dalam memilih. Kalau dari diri aku sendiri, paling suka pendekatan value focus thinking, karena dia ngajak kita mulai bukan dari pilihan yang tersedia, tapi dari nilai-nilai yang kita pegang. Kayak nanya ke diri sendiri, apa yang penting ya buat aku? Atau apa ya yang aku harapin dari hidup aku? Kalau dari diri aku sendiri, aku itu paling suka sama pendekatan value focus thinking, karena dia tuh ngajak kita mulai bukan dari pilihan yang tersedia, tapi dari nilai-nilai yang kita pegang. Kayak nanya ke diri sendiri, contohnya apa ya yang penting buat aku? Atau apa yang aku harapin sih dari hidup ini? Dan waktu aku mulai bertanya itu, jawabannya bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari apa yang bikin aku ngerasa hidup. Sekarang aku belajar bahwa keputusan yang terbaik itu bukan yang sempurna, bukan yang bebas risiko juga, tapi yang paling selaras dengan diri aku sendiri. Yang kalaupun nanti hasilnya nggak sesuai harapan, aku tetap bisa bilang, ini pilihanku dan aku siap jalanin. Mungkin aku masih akan ragu, tapi sekarang aku punya arah dan itu cukup.
itu bukan anti teori. Tapi sering banget teori itu lupa realitas. Makanya waktu pertama kali denger decision analysis, gue skeptis. Tapi ternyata konsepnya nyambung juga sama kehidupan sehari-hari. Gue sendiri paling suka bagian tentang heuristik dan bias. Soalnya emang kita semua pernah kena kayak probability bias. Cuma karena sering denger, kita kira itu penting. Atau anchoring. Cuma karena dikasih angka awal, langsung kejebak. Gila sih. Tapi sisi positifnya, dengan ngerti semua itu, kita jadi lebih bisa kontrol diri. Nggak asal ambil keputusan, tapi tetap realistis dan sesuai konteks. Menurut gue, kekuatan dari decision analysis itu ada struktur logikanya. Semuanya bisa dipetakan. Semua pilihan, sekecil apapun, bisa dianalisis secara sistematis. Bukan sekedar mengandalkan intuisi, tapi juga berdasarkan data dan perhitungan yang masuk akal. Misalnya, kita punya dua pilihan, opsi A dan opsi B. Nah, gue bisa pakai probabilitas, nilai ekspektasi, bahkan fungsi utilitas untuk menilai mana yang paling menguntungkan. Kalau bahasa gampangnya sih, kita ukur risiko dan potensi hasilnya. Itu semua bisa dikuantifikasikan. Tapi ya, kenyataannya banyak orang masih alergi sama angka. Mereka merasa angka itu rumit, kaku, atau cuma untuk orang yang pintar. Padahal menurut gua, angka itu justru jujur, nggak pernah bohong. Mereka menunjukkan realitas dalam bentuk yang bisa kita pahami secara objektif. Gua pribadi suka banget pakai model-model matematis buat bantu ambil keputusan. Nggak cuma buat kerjaan, tapi juga buat hal-hal pribadi. Contohnya, waktu gua harus milih mau kerja di kota A atau kota B, gua bikin scoring sendiri.
gua nilai faktor-faktor kayak biaya hidup, peluang karir, lingkungan, bahkan kedekatan sama keluarga. Memang metode ini nggak menjamin hasil akhir akan sempurna. Kita tetap harus siap menghadapi ketidakpastian. Tapi paling enggak kita punya dasar yang kuat buat melangkah. Ada alasan rasional di balik keputusan kita, bukan sekadar feeling. Gue tuh biasanya kalau ambil keputusan ya udah ambil aja, yang penting enak. Tapi makin dengerin kalian bahas decision analysis, gue mulai mikir jangan-jangan selama ini gue sering rugi karena gak mikir jangka panjang. Tapi ya gimana ya, hidup juga butuh spontanitas. Kadang teori-teori itu bikin pusing, terlalu banyak angka. Tapi ya mungkin buat keputusan besar kayak kerja, nikah, atau investasi emang butuh mikir lebih. Gue suka bagian yang soal harapan moral tuh. Kayak nilai sesuatu bukan dari uangnya doang, tapi dari rasa puas. Itu masuk akal sih. Kayak beli sneakers, tas, ataupun barang-barang branded lainnya yang harganya mahal. Secara duit rugi, tapi hati senang karena semuanya tercapai, walaupun dompet agak merana. Lucu ya, makin banyak aku belajar tentang decision analysis, makin sadar kalau kita sering banget ambil keputusan cuma pakai feeling. Padahal ada banyak teori dan metode yang bisa bantu kita lebih rasional. Dari zaman Christian Huygens sampai Tversky dan Kahneman, semuanya menunjukkan satu hal. Manusia itu makhluk yang penuh bias. Tapi, itu bukan alasan untuk pasrah. Justru dengan memahami bias dan struktur keputusan, kita bisa pelan-pelan memperbaiki cara berpikir. Aku suka konsep value focused thinking. Bukan cuma pilih A atau B, tapi pikirin dulu apa yang sebenarnya aku nilai. Rasanya kayak punya kompas baru dalam hidup.